Fuad Muhammad Syafarudin lahir pada tanggal 18 Februari 1964, Bantul, Yogyakarta. Usai tamat sekolah, ia memilih karir menjadi seorang wartawan yang kritis kepada penguasa. Ia membela kepentingan publik. Seperti yang ia katakan kepada istrinya Marsiam, kalau memang ada kesalahan, ia harus diberitakan sesuai fakta karena memang itu tugas wartawan, kata Udin. Niat yang sungguh mulia, tetapi Marsiam khawatir nanti ada orang yang tidak senang lalu berbuat yang tidak-tidak. Sebelum meninggal, Udin diketahui sedang meliput pemilihan Bupati Bantul. Ada satu calon yang ia perhatikan betul, sang pertahanan yang bernama Sri Roso Sudarmo, seseorang dengan latar belakang militer. Udin rajin menyoroti kebobrokan pemerintahan Sri Roso Sudarmo yang dianggap tidak kompeten, penuh praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Liputan Udin pun menghasilkan berita yang sangat kritis. Misalnya ada salah satu calon bupati yang menurut laporan Udin diduga kuat akan memberikan dana 1 miliar rupiah kepada Yayasan Darmais milik Soeharto. Siapa calon bupati dimaksud? Menurut selembar surat pernyataan yang bersegel, ada tanda tangan Sri Roso. Dia disebut setuju untuk membantu yayasan tersebut jika ia terpilih menjadi Bupati Bantul. Udin sadar betul bahwa apa yang ia lakukan penuh dengan resiko. Dia tahu gerak-geriknya diawasi dan berkali-kali diikuti oleh orang yang tidak dikenal, tetapi keberaniannya tidak surut. Pada malam itu, tanggal 13 Agustus 1996, Udin sedang menyelesaikan pekerjaannya. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Tidak seperti biasanya, wajah Udin malam itu terlihat tegang. Ia juga nampak gelisah. Setengah jam kemudian ia pulang naik motor ke rumah kontrakannya di Dusun Galangan, Kabupaten Bantul. Udin baru saja beristirahat sebentar di rumahnya. Pada pukul 11:30 malam, tiba-tiba dia kedatangan tamu. Tamunya adalah 2 orang pria asing yang katanya ingin mengajak Udin ngobrol di ruang tamu. Namun tanpa diduga, Udin dikeroyoki oleh kedua orang pria asing itu. Marsiam yang ikut terbangun saat itu sedang membuatkan minuman di dapur. Mendengar suara ribut-ribut, ia bergegas menuju ruang tamu. Sesampainya di sana, Udin sudah terkapar di lantai dan pingsan. Dengan telinga mengeluarkan darah, Udin langsung dilarikan ke rumah sakit. Pada pagi harinya, kondisi Udin memburuk. Ia mengalami pendarahan hebat di kepalanya. Pada pukul 8 pagi, Udin dibawa ke ruang operasi. Berita penganiayaan Udin disiarkan oleh media-media lokal maupun nasional. Marsiam hanya bisa berdoa agar Udin bisa diberikan kesembuhan. Begitu juga dengan kawan-kawan Udin. Sayangnya, luka yang dialami Udin terlalu parah dan pada tanggal 16 Agustus 1996 pukul 16:58, tim medis rumah sakit menyatakan Udin meninggal dunia. Ironis, Sabtu 17 Agustus 1900 bertempatan dengan hari ulang tahun Indonesia yang ke-51. Marsiam harus menguburkan jenazah suaminya di pemakaman umum Trirongo, Bantul. Pertanyaannya, siapa yang membunuh Udin? Siapa dalang di balik tindakan keji itu? Mulai dari wartawan sampai warga biasa menuntut pemerintah untuk melakukan penyelidikan. Sebuah tim investigasi mencari fakta yang dibentuk oleh beberapa rekan Udin menyimpulkan bahwa apa yang terjadi pada Udin berkaitan dengan berita-berita yang ia tulis. Sayangnya, proses penyelidikan Udin tidak berjalan sebagaimana mestinya. Polisi dinilai tidak maksimal dalam mengusut kasus Udin. Ada banyak lubang dalam kasus ini, misalnya kasus menghilangkan barang bukti oleh Kanit Sersan Umum Bantul Edi Wuryanto. Ia merarung sampel darah
dan juga mengambil buku catatan Udin dengan dalih penyelidikan. Ia dinyatakan bersalah dalam kasus ini dan divonis penjara selama 1 tahun 8 bulan. Kemudian ada pihak yang mencoba mengalihkan kasus Udin di perkara kasus perselingkuhan. Mereka menghadirkan seseorang perempuan bernama Tri Sumaryani. Tri mengatakan dia menjalin hubungan gelap dengan Udin, namun dia kemudian mengaku bahwa itu bohong. Fitnah itu dilakukan atas suruhan seseorang yang masih ada hubungan saudara dengan Bupati Bantul Sri Roso. Skandal terbesar dalam kasus Udin saat Dwi Sumaji alias Iwi, seorang supir perusahaan iklan, ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi meski tidak ada bukti yang kuat. Kejati Yogyakarta juga sempat menyatakan bahwa BAP Iwi yang diserahkan oleh Polda DIY tidak lengkap. Iwi juga punya alibi yang kuat. Saat kejadian pengeroyokan Udin, ia sedang berada di rumahnya dan saksinya adalah istri dan tetangganya sendiri. Pengakuan Iwi di persidangan pada tanggal 5 Agustus 1997 mengejutkan publik sebab pada suatu hari Iwi dibawa oleh seseorang bernama Frankie ke hotel. Frankie awalnya mengatakan ingin berbisnis billboard. Iwi kemudian dicekoki minuman keras hingga mabuk, kemudian perempuan dan dijanjikan pekerjaan dan jaminan hidup. Syaratnya Iwi diminta untuk mengaku sebagai pembunuh Udin, yang pada kenyataannya bukan. Identitas Frankie kemudian terbongkar. Ternyata Frankie adalah seorang polisi yang bernama Edi Muryanto. Dia orang yang sama yang menghilangkan barang bukti dalam kasus Udin. Ia dinyatakan bersalah dan dipenjara selama 10 bulan. Sementara Iwi dibebaskan dari tuduhan. Hingga hari ini, kasus pembunuhan Udin belum juga menemukan titik terang. Siapa pembunuhnya, siapa dalangnya, dan apa motif sebenarnya. Meski kecurigaan mengarah kepada beberapa pihak, tetapi tetap saja proses hukumnya mandek. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa aktor yang ada dalam misteri kasus pembunuhan wartawan Udin, atau yang bisa kita ketahui yaitu Fuad Muhammad Syafruddin. Beberapa aktor berikut. Yang pertama yaitu Udin sendiri, yaitu Fuad Muhammad Syafruddin atau wartawan surat kabar harian asal Yogyakarta, Bernas. Yang kedua ada Sersan Mayor Edi Wuryanto yang telah menghilangkan alat bukti, yakni melarung darah Udin ke pantai Parangtritis serta mengambil buku catatan milik si Udin. Yang ketiga itu ada Sri Roso Sudarmo, yaitu salah satu calon yang mencolok karena beberapa hal. Masuknya kembali Sri Roso ke gelanggang memicu Udin membongkar borok pemerintahan. Selama memegang kendali kekuasaan, Sri Roso dianggap tidak kompeten dan penuh praktik KKN yang biasa kita ketahui, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat ada Dwi Sumaji atau yang biasa dikenal Iwik. Pernah menjadi terdakwa palsu dengan dalih perselingkuhan. Iwik membantah semua tuduhan itu dan hakim membebaskannya. 5. Ada Tri Sumaryani, adalah istri dari Iwik yang menyatakan diiming-imingi sejumlah uang oleh oknum tertentu jika tersedia berkata pada publik dan persidangan bahwa ia berselingkuh dengan Udin. Yang kelima yaitu pria tidak dikenal hingga saat ini yang melakukan penyerangan terhadap Udin, dan sampai saat ini belum diketahui siapa pria tersebut. Jika kasus tidak diselesaikan, pembunuhan Udin hampir memasuki tahun ke-27. Tapi hingga kini kasusnya tak kunjung selesai. Pemerintah mengabaikan tanggung jawabnya untuk menghukum aktor intelektual pembunuhan Udin. Jika kasus tidak diselesaikan, dapat meninggalkan ketidakpastian dan meningkatkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, serta mempertahankan ketidakjelasan terkait tindak korupsi atau kebijakan yang mungkin telah diungkap oleh Udin.
Jadi, jika kasus ini diselesaikan, pembunuhan terhadap wartawan Udin dapat membawa keadilan kepada keluarga korban maupun masyarakat sekitarnya. Selain itu, penyelesaian kasus tersebut memungkinkan juga mengungkapkan kebenaran terkait buruknya pemerintahan yang telah diungkap oleh Udin dalam karya-karyanya tersebut, dan juga memungkinkan tindakan korektif terhadap praktek-praktek yang tidak sesuai dengan peraturan dalam pemerintahan Indonesia. Kematian wartawan Udin pada tahun 1996 terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Salah satu teori HAM yang relevan adalah teori ketidakberdayaan atau powerlessness. Teori powerlessness mengacu pada suatu keadaan di mana individu atau kelompok merasa tidak memiliki kekuatan atau pengaruh yang cukup untuk mengubah atau mengatasi situasi tertentu. Dalam konteks sosial atau politik, teori ini dapat muncul ketika kelompok tertentu merasa dipinggirkan atau tidak memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan keputusan. Pemahaman tentang teori ini sering digunakan untuk menganalisis ketidaksetaraan kekuatan dalam masyarakat. Dalam konteks kasus Udin, teori ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa wartawan mungkin merasa tidak memiliki cukup perlindungan terhadap ancaman atau kekerasan yang muncul akibat pekerjaannya. Pelanggaran HAM dapat terjadi ketika seseorang tidak dapat melindungi dirinya sendiri atau tidak memiliki mekanisme perlindungan yang memadai.